selamat malam teman-teman sobat FPB. Oke, sebentar ya. Sharing ilmu bareng FPB bersama Juan Carlos. Oke, halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di sharing ilmu bareng FPB. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Oke, bagaimana nih teman-teman semuanya? Dengan kabar yang sehat ya, harusnya, puji Tuhan. Semoga selalu diberikan kesehatan, terus juga selalu semangat dalam menghadapi aktivitas sehari-hari. Kalau di tempat teman-teman semua gimana nih? Kalau di tempat aku kebetulan lagi hujan, jadi agak sedikit dingin di tempatku ini. Jadi bawaannya agak lapar gitu teman-teman ya. Oke, halo, selamat datang, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, mungkin baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di live sharing ilmu bareng FPB. Pada hari ini, hari Kamis, seperti biasanya kita akan sharing dan berbagi pengalaman bersama dengan berbagai macam narasumber kita dari jurusan atau program studi yang berbeda di fakultas kita. Nantinya bakal banyak hal yang bisa kita dapatkan, berbagai macam pengalaman kuliah, pengalaman unik, pengalaman suka, dan pengalaman duka. Nah, mungkin kita mau flashback sedikit ya, kalau waktu itu kita udah kedatangan teman-teman dari mahasiswa dan mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Ada Bintang Hendri Tama yang waktu itu menceritakan pengalaman bagaimana dia berkarya melalui musik saat itu dan pengaplikasiannya juga dalam pendidikannya. Lalu ada Kevin Novanto, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang bagaimana ternyata di usia mudanya udah semangat banget nih untuk menjadi calon guru. Dan yang terakhir kemarin teman-teman, kita sharing bareng dengan Cindy Amalia, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Banyak hal yang diceritain oleh Cindy, bagaimana persiapan dirinya membangun kualitas diri untuk menjadi calon konselor dan guru BK yang hebat. Nah, untuk hari ini teman-teman, mungkin teman-teman udah baca ya poster hari ini kita akan kedatangan siapa sih gitu. Nah, hari ini kita akan kedatangan seorang mahasiswa dari program studi pendidikan keagamaan Katolik angkatan 2020. Mungkin aku akan membacakan sedikit sekilas tentang narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Juan Carlos Filipi, seorang mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik angkatan 2020, menjabat sebagai ketua OMK wilayah pada tahun 2015 sampai 2021, yaitu 2 periode. Menjadi wakil ketua OSIS SMA pada 2015 sampai 2016, menjadi koordinator kategorial THS THM Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria Pastoran Atmajaya 2021 dan terlibat aktif di Komsas Paroki Tanjung Priok. Wow, kalau bisa kita lihat sekilas, ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman dari narasumber kita tentang bagaimana proses melayani. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya, menjadi melayani untuk melalui pendidikan seperti itu. Nah, tanpa basa-basi gitu ya, kita mau undang narasumber kita supaya kita bisa sharing langsung. Dan sebelumnya aku mau ingetin sama teman-teman semua yang ada di sini, kalau mau bertanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar, mau memberikan pertanyaan, pernyataan, atau misalkan mau sharing bareng dengan narasumber kita, bisa langsung tulis aja di kolom komentar, biar nanti kita bisa bacakan dan mungkin nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Oke, aku akan coba undang dulu narasumber kita pada malam hari ini. Kita tinggal tunggu aja untuk join ya. Oke. Halo semuanya. Halo Juan, selamat malam.
Halo, selamat malam. Waduh, ini udah semangat banget ya mau membagikan kisah-kisah pengalaman jadi mahasiswa nih kayaknya. Oke, mungkin Udah di siap sini banget lah. makin banyak yang bertanya-tanya nih siapa sih sebenarnya narasumber kita hari ini gitu. Oke, Juan lagi di mana ngomong-ngomong? Lagi di gereja, Oh, lagi di lagi di ruang gereja. komsos kebetulan. Iya. Oh, oke, tuh teman-teman belum apa-apa kita udah langsung narasumber kita nih lagi di gereja ternyata teman-teman. Ini benar-benar lagi melayani nih setiap hari ya Juan. Iya, kebetulan kan Komsos Paroki kan ada project gitu tiap minggu. Nah, kebetulan kan saya editornya. Jadi ini lagi ngedit juga. Oke, berarti Iya. oke. Semangat ya Juan di sana. Jangan lupa Semangat, protokol semangat, semangat. kesehatan. Protokol kesehatan itu Pasti, tetap pasti, dilakukan. pasti. Oke, Pasti boleh lah. Juan diperkenalkan diri dulu sama teman-teman semua di sini supaya kenal Juan ini siapa sih gitu. Oke, selamat malam semuanya penonton FPB dan teman-teman. Terus juga tadi ada dosen. Aduh, jadi malu nih. Perkenalkan, nama saya Juan Carlos Filipi Seranahak. Saya lahir 27 Oktober 1999. Tinggi badan 170 cm. Berat badan ya nggak perlu Waduh. lah ya. Oke. Ya, Oke, ini berarti manggilnya Juan aja lah ya. Juan. Panggilannya Oke, Juan. jadi biar lebih akrab juga gitu. Oke, Juan. Ya, biar lebih akrab. Oke, malam hari ini Juan lagi di gereja teman-teman. Lagi di ruang komsos ternyata. Ya mungkin buat teman-teman yang non Katolik mungkin bisa kalau komsos itu jadi di setiap gereja Katolik gitu ya Juan. Jadi punya Ya. komsosnya gitu dan Juan saat ini sedang melayani di komsos dan terbukti nih di ruangannya nih. Oke, oke. Oke, Juan. Tadi udah kenalan, udah. Oke, di sini lengkap Juan kata Suster Brigada apa ini? Suarez. Brigada Oke, Suarez. emang lengkap banget Suster. Memang ini Juan udah semangat banget kayaknya mau sharing sama kita. Oke, gimana nih Juan? Kesibukannya apa sih sekarang selain lagi duduk di ruang komsos nih kesibukannya apa nih? Kesibukannya ya biasalah kita kuliah-kuliah gitu, namanya mahasiswa kan kuliah. Cuma di luar kuliah, misalkan kuliah lagi libur, terus juga misalkan kuliah siang dan sorenya nggak ada lagi ya, biasanya saya sih cari-cari project gitu. Kayak wedding atau juga kayak kemarin baru selesai ngerjain project perpisahan sekolah ya, yang inilah yang berbau dengan dunia multimedia gitu. Ya itu aja Waduh, sih. mantap mantap. Berarti memang mahasiswa ya tetap jalanin Ya, tugasnya menjadi mahasiswa. jalanin tugasnya. Kalau Betul, ada betul, betul, betul. waktu luang baru ikut project. Oke, ngomong-ngomong Juan, apakah di sekitar Juan ada kipas angin kah? Atau Ada. apa? Ini Oh, ya kedengaran boleh. banget ya. Iya, boleh digeser sedikit mungkin takutnya nanti suara Juan mendem sama suara kipas angin ya. Dijauhin dikit nanti takutnya masuk Udah. angin juga kan. Oke, 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 oke. Oke. Tadi kesibukan selain mahasiswa cari project sana sini dan tentunya ya nih nginep mungkin ya nginep di Komsos gitu jadi anak Komsos sejati nih teman-teman. Oke. Oke. Waduh. Juan, informasi yang aku dapatkan Juan adalah seorang mahasiswa pendikat angkatan 2020, benar ya? Betul. Betul. Oke, sebagai mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan 2020 itu kan berarti udah masuk masa-masa pandemi ya. Jadi pandemi itu kan Maret 2020, masuk kuliah sekitar bulan Agustusan, September ya waktu itu. Bulan September, Jadi, September. jadi daftar-daftar kuliah langsung pandemi gitu. Mungkin John Langsung bisa pandemi. ceritakan gitu walaupun masih 2 semester nih, sekarang masih 2 semester, pengalaman kuliah nih tiba-tiba masuk universitas langsung online. Itu kayak gimana sih pengalaman kuliah John selama ini? Ya gimana ya? Agak pusing juga gitu kan. Sebenarnya kan saya lulus sekolah itu nggak langsung kuliah. Lulus sekolah itu saya ngajar-ngajar dulu di sekolah-sekolah, jadi guru-guru ekstrakurikuler. Nah, terus itu sekitar 2 tahun tuh. Terus begitu pandemi, kayaknya kan nggak bisa lagi lanjut ekstrakurikuler di sekolah karena semua siswa kan diliburin. Nah, terus
ingat lagi lah tujuan pas lulus sekolah itu. Bagaimana kalau kuliah kebetulan ya lagi udah nggak kerja lagi kan ya gimana gitu kuliah aja sih. Ya akhirnya daftar kuliah, terus akhirnya masuk dan jujur aja agak gimana ya, agak panik juga gitu. Masalahnya 2 tahun nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah belajar, nggak pernah buka buku, cuma ngajar-ngajar ekskul doang, terus langsung kuliah dan itu online. Yang rasanya kan beda gitu dengan ketika kita tatap muka atau offline biasanya itu kan beda gitu. Kayak online itu kita cuma di depan komputer, liatin layar doang, nggak tahu teman-teman juga pada nggak on cam, paling yang on cam dosen. Terus juga ya ngantuknya lebih ekstra lah daripada daripada tatap muka gitu kalau online. Ya Oke, gitu. berarti kaget banget karena kalau boleh Kaget tahu banget. tadi Juan lulus SMA tahun berapa? Lulus SMA 2018. 2018. Oh, berarti ini manggilnya kakak Juan harusnya ya. Aku jadi Jangan lancang dong. sedikit. Jangan, tidak Jadi apa-apa. agak lancang gitu. Oke, Santai aja, panggilnya santai. Juan aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Juan aja nggak apa-apa. Oke. Panggil Juan aja. Oke, jadi lulus tahun 2018 dari SMA gitu. Jadi Hmm, saat itu memutuskan untuk jadi guru ekstrakurikuler gitu. Jadi nggak memutuskan untuk iya, langsung kuliah, cari pengalaman dulu juga saat itu. cari Nah, pengalaman dulu ya. jadinya penasaran deh, kenapa saat itu Juan akhirnya mau nih jadi guru ekstrakurikuler gitu. Dan itu apa sih jadi guru apa gitu kan? Mungkin ada bulu tangkis atau basket atau Iya. sepak bola kah? Oh. Bagaimana tuh Juan? Kalau itu awalnya kan saya kan suka pramuka gitu dari SD, terus SMP ikut lomba-lomba pramuka, SMA ikut lomba-lomba pramuka. Nah, terus di kelas 1 SMA itu kayaknya kalau cuma ikut lomba kurang gitu. Masalahnya kan ikut lomba juara ilmunya ya bisa dibilang lumayan gitu. Sayang juga kalau dapat ilmu nggak dibagi-bagi ya. Alangkah baiknya kalau saya sambil ngajar terus dapat kenalan akhirnya bisa sambil ngajar gitu. Jadi sekolah sambil ngajar di kelas 1 dan itu berlangsung sampai kelas 2 karena kelas 3 kan udah persiapan ujian. Nah, terus begitu selesai ujian ngapain ya? Memang awalnya pengen langsung kuliah gitu. Kuliah apa, udah punya basic ngajar nih. Kayaknya jadi guru boleh juga ya kan, udah punya basic ngajar kalau nggak dilanjutin. Tapi akhirnya karena satu dan lain hal, ya saya lebih milih untuk bekerja dulu. Dan akhirnya bekerja selama 2 tahun ya itu ngajar pramuka, terus juga futsal, paskibra juga, marching band juga, TK, SD, SMP, SMA. Ya itu selama 2 tahun begitu tuh. Oke, berarti multifungsi, semuanya bisa ya Juan, pramuka Iya, bisa, tadi multifungsi. ada Runnya gede soalnya, semuanya. makanya Wow, multifungsi. oke. Pengalaman juga udah banyak banget dong ya, berarti walaupun cuma 2 tahun ya, dari 2018 ke 2020, tapi cukup banyak tadi, pramuka iya, terus apalagi tuh tadi banyak banget yang disebutin sama Juan gitu. Nah, Iya. akhirnya Juan memutuskan saat itu, kuliah deh gue, masa gue begini terus gitu kan. Nah, saat itu Iya. apa yang bikin akhirnya Juan pilih, yaudah deh kuliah gitu. Kenapa sih akhirnya Juan memilih untuk kuliah saat itu? Apa ya kan pandemi itu kan kita nggak sangka-sangka ya datangnya kapan ya. Sebenarnya misalnya nggak pandemi pun emang saya udah target 2 tahun setelah lulus itu kerja, 2 tahun setelah kerja ya emang langsung kuliah gitu biar jadi guru yang beneran. Oke. Tapi kebetulan Tuhan ya mendatangkan situasi yang tidak kita duga. Terus saya menganggur, istilahnya menganggur lebih cepat. Ya bingung juga mau ngapain. Akhirnya oke lah mungkin ini udah saatnya Tuhan memerintahkan gue untuk ya kuliah gitu. Emang udah waktunya kuliah, emang Tuhan pengen gue kuliah sih kayaknya. Oke. Wah, mungkin Tuhan ya supaya lebih tinggi lah, supaya bisa membagikan pengalamannya juga lebih luas gitu ya, melalui ya ini Iya akhirnya Juan benar, akhirnya kuliah di Pendikat. Nah, di ngomong-ngomongin pendidikan.
memilih kuliah gitu, Juan. Apa sih yang mendasari Juan akhirnya pilih kuliah di Atma, terus ambil Fakultas Pendidikan Bahasa, dan terakhir nih, tadi kan memang Juan itu bilang kayaknya udah ada basic jadi guru aja deh gitu. Tapi kenapa akhirnya memilih pendidikan Atma Jaya sih, Juan? Oke, waktu itu kan eh, pas sekolah itu saya udah disaranin gitu. Ada beberapa guru yang udah kamu jadi guru olahraga aja. Itu guru olahraga pastinya. Udah kamu jadi guru BK aja, yaitu guru BK. Nah, terus di terakhir guru agama nih. Guru agama. Ah, ya udah kamu kuliah jadi guru agama aja ya, makin bingung lah. Nah, terus saya ingat ketika SMP itu saya ada satu kasus di sekolah ya, satu kasus di sekolah dan itu yang menghukum saya guru agama kebetulan kepala sekolah. Oke. Nah, dari situ dia tuh berwibawa banget, bijak banget gitu. Terus cara mendidiknya bener-bener apa ya, bener-bener favorit lah setelah dia masuk ke situ tuh. Nah, terus dihukum bener-bener. Nah, dari situ kayaknya jadi guru agama menarik nih. Boleh juga nih gitu. Nah, akhirnya oke lah, putuskan pilih jadi guru agama. Nah, terus di situ bimbang tuh. Ini mau kuliah di Sanata Dharma Jogja atau di Atma. Nah, di situ tanya-tanya lah sama guru yang alumni Sadar, gimana sih Bu di Sanata Dharma? Terus juga tanya sama adik saya kan kuliah juga tuh di Atma Jaya tuh. Gimana sih Atma Jaya kayak gimana? Nah, terus mikir. Kalau Atma enak, deket, cuma saya pengen lebih apa ya? Lebih mandiri terus juga lebih dapat banyak tantangan lah, pengen di Jogja gitu. Cuma begitu banyak pertimbangan kan, terus juga karena guru-guru begitu di tempat saya ngajar itu rata-rata lulusan Atma Jaya, ya akhirnya saya milih Atma Jaya gitu. Oke, jadi tentunya pasti ada berbagai macam pertimbangan juga ya untuk mau Berbagai macam kuliahnya di pertimbangan. mana. Tapi memang udah Iya. langsung nyangkut ya, langsung dalam tanda kutip nih udah bener-bener langsung dipilih sama Tuhan nih. Udah, kamu jadi guru agama Langsung. aja gitu. Langsung, Itu udah. sungguh luar biasa gitu loh. Akhirnya apa ya, termotivasi oleh guru yang waktu itu lagi ngehukum Juan. Nih bandel-bandel Iya. tapi akhirnya dipilih juga nih sama Tuhan. Katanya, udah deh lo bandel, gua tarik aja deh gitu. Oke. Berarti memang ternyata juga tanya-tanya juga dari guru-guru yang berpengalaman kuliah di Atma, akhirnya oke deh, Atma juga memang akreditasinya kan juga A gitu, jadi akhirnya Iya, Juan memilih untuk akreditasinya A. pendidikat Atma deh gitu. Oke, Betul, kalau betul. ngomongin pendidikat Atma nih, Juan kan ya kurang lebih udah 1 tahun lah jadi mahasiswa pendidikat nih. Pengalaman Iya. kuliah mungkin yang unik kah, atau yang suka kah, atau yang duka ya, walaupun masih baru, terus online lagi ya, langsung depan laptop gitu. Jadi mungkin John belum pernah ketemu sama teman-teman kah, atau pernah ketemu? Pernah ketemu. Oh, pernah. Oke. Cuma Nah, beberapa. oke, cuman beberapa. Dan mungkin kalau untuk acara-acara prodi sendiri juga baru ikutinnya lewat online semua ya, John? Lewat Zoom, iya online semua benar. Oke, nah selama jadi mahasiswa pendidikat, ada nggak sih pengalaman lucu atau pengalaman apakah yang baru didapatkan selama kuliah di pendidikat gitu? Pengalaman lucu kayaknya belum ada deh, karena kayaknya saya doang di kelas yang paling lucu gitu, jadi nggak ada pengalaman lucunya gitu. Waduh. Yang Ini paling sangat berisik saya, yang paling lucu oke. saya. Oke. Berarti Sama memang kalau suka dukanya, ya dukanya udah pastilah, kita kuliah gitu kan, masa-masa kuliah harusnya masa-masa yang menyenangkan, cuma karena pandemi ya cuma di depan layar, cuma di laptop, ketemu teman-teman nggak bisa ketemu semua, ketemu anak-anak dari jurusan lain juga nggak bisa, ketemunya itu lagi. Cuma sukanya ya apa ya, belajar banyak hal gitu, ilmu-ilmu yang didapetin ketika kuliah di Atma Jaya itu, waduh, lumayan berguna juga di kehidupan saya gitu. Lumayan berguna juga. Terus karena begitu saya iseng-iseng kan buka apa namanya rekam jejak dosen-dosen pendidikan gitu. Buset, ternyata mereka tuh orang-orang apa ya, orang-orang punya nama gitu di gereja. Jadi ya mungkin sukanya itu gitu. Nggak salah pilih kampus rupanya saya. Oke, Lumayan gitu.
ngomongin pengalaman lucu nggak ada, karena Juan adalah mahasiswa terlucu di angkatannya gitu ya Juan. Oke, Kayaknya sih gitu ya. oke, mungkin teman-teman di sini teman-teman Juan bener gak nih? Aku pengen tanya, Juan ini adalah mahasiswa terlucu atau enggak sih sebenarnya di kelas gitu? Oke, kalau sukanya ternyata memang pas tahu dosen-dosennya juga, wow, ternyata orang ternama dan juga ada beberapa Orang ternama. dosen Romo juga, kalau nggak salah ada Romo Bagio Iya. kan? Romo Bagio Romo tuh Bagio, mantan Paroki. Vikjen. Iya betul, mantan Vikjen dan Paroki Teresia. tugas di Teresia Menteng gitu. Juga si Teresia, Oke. Menteng. Kalau Ada Romo gini, Yogo Juan, juga. ya orang mau ya gue ngajar di pendidikan juga. Di pendidikat sekarang, sakramentologi. Oke, oke. Di sini kata Suster Mila kocak banget. Oke. Berarti terbukti ya ada yang ngomong ya teman-teman ya. Valid. Ini valid ya, ini sah teman-teman kalau Juan emang lucu. Oke, kalau tadi kan Juan bilang 2 tahun gitu ya, 2 tahun nggak ngapa-ngapain, cuma jadi guru ekstrakurikuler gitu. Akhirnya mutusin untuk kuliah, kaget karena pandemi gitu kan. Waduh, temen gue yang mana gitu kan, dosen gue yang mana gitu. Iya, betul. Semuanya kaget. Tapi kalau untuk materi pembelajaran, materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sendiri, menurut Juan itu gampang diterimanya juga kah? Atau Juan juga sama-sama kaget nih? Jadi dari awal kaget mulu gitu atau gimana? Awalnya sih kaget ya. Oh, awalnya kaget, oke. Awalnya kaget. Karena udah lama nggak dengerin guru di depan nerangin gitu kan. Terus ya kinerja otak bisa dibilang super lambat lah waktu itu. Super duper lambat. Bener-bener nggak bisa langsung nyerap dengan cepat gitu waktu itu. Cuma lama-kelamaan kan ya saya setiap malam itu selalu kalau lagi waktu kosong ya suka refleksi gitu. Secara tidak sengaja apa yang harus gue lakuin. Kalau misalkan gue kagetan terus orangnya ya nggak aneh juga gitu kan. Nggak bisa berkembang. Akhirnya mikir oh ternyata gue harus begini gitu. Meskipun gue 2 tahun kerja dan nggak ngapa-ngapain, gue harus bisa ngejar mereka-mereka yang baru lulus langsung kuliah gitu. Gitu sih. Oke, itu tetap ya awalnya kaget karena udah lama gue nggak belajar, gue disuruh belajar. Tapi akhirnya bener. bisa ngikutin lah ya. Dan menurut Juan sendiri dosen-dosennya seru ya Juan ya. Di pendidikan sendiri gimana tuh dosen-dosennya? Seru banget, luar biasa. Meskipun mereka udah bisa dibilang, aduh mohon maaf nih kalau ada dosen yang nonton nih ya, bisa dibilang mereka berumur tapi menyesuaikan dengan kita lah gitu, anak-anak muda. Kadang mereka serius, kadang juga sekalinya bercanda luar biasa bercandanya. Oke, berarti walaupun dosennya beda jauh umurnya dengan kita, tapi tetap bisa menyamakan ya dengan mahasiswanya. Ada kalanya kita harus serius ya kita serius, ada saatnya kita bercanda, bermain kita bermain. Oke, berarti overall selama ini kuliah di pendidikan nggak ada masalah. Ya paling itu ya. Tadi kaget doang di awal. Kaget doang di awalnya ya. Sering kagetan emang parah. Oke. Kalau ngomongin kuliah, Juan kan tadi tantangannya kan ini ya, karena online gitu, jadi belum kenal siapa-siapa, terus kaget juga karena udah lama nggak belajar, akhirnya suruh kuliah gitu. Ada nggak sih tantangan terbesar lainnya selama kuliah di pendidikan, atau misalkan ya, hari ini gue disuruh ngafalin Alkitab, satu Alkitab dihafalin gitu, atau apa gitu, ada nggak tantangan terbesar selama kuliah di pendidikan tuh? Tantangan ya paling kalau ada tugas-tugas paper gitu kan, itu kan harus buka buku, cari daftar pustaka, bener-bener kita korek, kita rangkai, terus kita samain sama pemikiran kita gitu. Tantangannya itu doang tuh kalau ada paper tuh. Misalkan pas lagi UAS UTS kan sering tuh paper-paperan gitu tuh. Nah itu ya kadang SKS gitu kan, aduh udah paper terus SKS lagi, ya mati dan nih otak nih. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan lancar, hasilnya memuaskan. Puji itu Tuhan. Sih tantangannya itu ya, mungkin paper harus mungkin cari bukunya juga susah ya John, lagi pandemi. Lagi pandemi gini kan, mau cari buku fisik juga kita bingung mau cari kemana, mau ke perpus juga kadang susah, mau cari yang elektronik juga nggak nemu-nemu ya, itulah kendalanya paling. Oke, itu salah satu kendala yang dialami oleh Juan, karena
ya itu lagi-lagi untuk mencari referensi itu agak susah di masa pandemi itu. Susah, agak susah Oke. benar. Yang aku denger nih dari informasi banyak orang gitu, waduh banyak orang gitu. Waduh, simpang Kalau siur tuh. Oke, kalau Joan ini katanya aktif ya, memang aktif ya tadi udah buktinya aja nih lagi di ruang komses gitu teman-teman. Joan tuh aktif banget anaknya, mau di gereja, mau di kampus, di kelasnya tadi kata Suster Mila ada buktinya teman-teman lucu gitu, kocak. Terus di salah satu UKM, UKK PAJ itu juga ternyata aktif gitu Juan. Dan salah satunya Juan itu adalah menjadi koordinator kategorial THS THM Pastoran Atmajaya. Benarkah Juan? Betul, 100% betul. Oke, 100% betul. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman semua di sini gitu. THS THM itu apa sih Juan? Sekilas aja ya. Mungkin kalau kita ceritain panjang nanti kita Bisa berepisode-episode jadi buku. gitu. Oh, Iya, iya. bener banget. Oke, silahkan Juan. TSTHM itu uh, bisa dibilang kayak apa ya? Perguruan pencak silat lah. Kalau teman-teman tahu di luaran itu TSTHM itu perguruan pencak silat, cuma ini perguruan pencak silat punya gereja Katolik asli punya gereja Katolik, dan kita itu sifatnya bukan perguruan, kita itu organisasi. Kenapa organisasi? Karena kita di sono di dalam TSTHM kita masih belajar banyak, bukan cuma belajar tentang bela diri pencak silat, tapi kita juga belajar berorganisasi. Karena TSTHM itu banyak, hampir di setiap paroki itu ada TSTHM di Indonesia. Terus juga udah sampai ke Timor Leste, dan strukturnya pun apa ya, bener-bener rapih lah gitu, dari tingkat nasional, terus juga ke keuskupan, dari keuskupan sampai ke ranting atau paroki itu bener-bener rapi. Dan ya di situ makanya kita disebut organisasi, karena kita juga sambil belajar berorganisasi di TSTHM itu. Oke, berarti ya HSTM teman-teman mungkin tadi itu adalah satu organisasi di bawah naungan Gereja Katolik ya, Juan. Gereja Katolik, ya. Salah satu pencak silat lah bisa dibilang seperti pencak itu. Dan silat, ya. kalau nggak salah info nih, itu THSTM itu kan Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Itu berlandaskan iman Katolik. Jadi kalau misalkan sebelum mulai bukan pertandingan, itu mulai apa jatuh namanya? Latihan. Oke, sebelum mulai latihan itu harus apa ya? Membaca kitab suci. Pendalaman iman. Oh, pendalaman iman ya. Oke, jadi pendalaman iman itu wajib. Itu diikuti oleh semua kalangan. Semua kalangan, dari usia SD sampai yang dewasa macam saya ini masih bisa ikut. Dan itu di awal itu wajib banget pendalaman iman. Oke, berarti ya harus pendalaman iman dulu mungkin supaya lebih apa sih John? Supaya lebih memahami atau supaya gimana itu? Ya, tadi kan dibilang organisasi pencaksilat yang berlandaskan iman Katolik. Ya, supaya iman Katolik kita lebih tumbuh, lebih dewasa gitu. Spiritualitas kekatolikan kita itu benar-benar terjaga meskipun kita tetap latihan bela diri. Jadi seimbang. Jasmaninya 50%, rohaninya juga 50%. Enggak sekedar kita olahraga, pukul-pukulan, enggak. Oke, berarti juga menyeimbangkan diri kita juga. Di satu sisi kita tetap harus 50%-nya itu rohani dan 50% itu juga jasmani gitu ya, Juan? Iya, betul. Oke, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman semua di sini, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, atau mau ikut sharing bareng, itu boleh banget. Langsung tulis aja di kolom komentar biar nanti kita bacain bareng-bareng. Oke, tadi kan kita ngomongin THS-THM nih, Juan. Itu kan bisa dibilang salah satu hal pelayanan yang Juan lakukan gitu kan. Karena kan memang THS-THM itu di bawah naungan iman Katolik juga. Dan apa ya? Tadi juga Juan bilang ada pendalaman iman sebelum pelatihan gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita ngomongin pelayanan, ngomongin melayani gitu, untuk Juan sendiri gitu, arti melayani itu apa sih Juan? Boleh di-sharingkan kepada kita semua nggak? Melayani, oke. Ini melayani dalam konteks gereja Katolik nih. Ini untuk kami, para mahasiswa pendidikat yang benar-benar dididik untuk menjadi seorang katekis itu harus benar-benar
apa ya, tulus dalam melayani. Apa sih melayani itu? Ya, bagaimana kita memberikan hati dan jiwa kita sepenuhnya kepada gereja, kepada umat. Ini catatan nih, tanpa mengharapkan apapun. Kita hanya mengharapkan berkat dari Tuhan. Itu simple, nggak perlu banyak-banyak lah. Bagaimana kita melayani gereja dengan hati, dengan jiwa benar-benar tulus tanpa mengharapkan apapun. Karena sering saya di gereja itu, di paroki saya terutama, apalagi kaum mudanya gitu kan, disuruh ini, males lah, nggak mau. Disuruh itu, minta tolong ini, ada duitnya nggak? Ya ampun, untuk gereja sendiri kamu minta duit, saudara-saudara. Tuhan, kamu aja Nisa nggak pernah ngasih persembahan, tapi ketika acara kamu minta yang aneh-aneh, luar biasa, saudara. Nah itu bukan seorang bukan seorang pelayan yang seperti itu. Dalam gereja ya, maksudnya ya. Berarti definisi melayani Juan sendiri adalah melayani gereja, melayani sesama tanpa imbalan apapun, kecuali kecuali imbalannya adalah berkat dari Tuhan gitu. Betul, itu. Memang tujuan kami adalah itu, berkat. Oke, di sini ada komentar Juan dari Suster Mila nih. Juan memang benar-benar Juan memang benar-benar katekis sejati ya. Wow, oke. Memang bener ya Suster nih. Mau melayani ya Juan, melayani sesamanya juga akhirnya terjunnya lewat pendidikan gitu. Lewat apa? Akhirnya Juan memilih pendikat sebagai salah satu sarana Juan untuk melayani gitu. Kalau ngomongin sarana melayani Juan lewat pendikat gitu, berarti Juan sendiri memang ingin menjadi guru agama Katolik nantinya setelah lulus, atau mungkin kalau pendikat itu kan bisa kerja di gereja ya kalau nggak salah, jadi apa ya? Di Kementerian Agama bisa. Yang saya cari-cari sih itu. Cuma kalau saya memang ya itu karena tadi di awal udah punya basic ngajar ya, pengennya ngajar itu asik sekali, bener, ketemu banyak orang itu apa ya, bukan kebanggaan, kesenangan tersendiri tuh muncul gitu. Karena memang dari situlah gimana caranya Juan juga bisa menabur berkat ya, dengan kata lain dengan banyak orang, membagikan ilmu, itu kan Juan akhirnya membagikan berkat, membagikan ilmu kepada sesama. Mantap sekali Juan. Aduh, ini ternyata memang banyak hal ya, kalau misalkan kita ceritain satu persatu gitu teman-teman, itu tuh banyak banget, mungkin sebel banget kalau kita cetak jadi buku gitu. Pengalaman Juan melayani, terutama juga lewat pendidikan inilah. Jadi memang sebenarnya kalau teman-teman dengarkan gitu dari awal, ini memang udah jelas sih, dari awal lulus SMA, Juan akhirnya memutuskan untuk menjadi guru ekstrakurikuler dulu di sekolahnya gitu. Dan itu juga menjadi satu hal yang penting, dan itu udah tanda-tanda muncul nih, bibit-bibit muncul nih kalau misalkan Juan ini tuh melayaninya lewat pendidikan. Dibuktikan kembali, dikembangkan lagi segala talenta yang dimiliki oleh Juan. Itulah akhirnya Juan, gue masuk pendikat gitu kan, yang tadinya katanya bandel teman-teman, akhirnya ya udah tersentil juga untuk masuk pendikat Atma. Ini menarik ya. Jadi bibit-bibit melayaninya ini sebenarnya udah tumbuh dari kecil gitu, tapi udah tumbuh dari SMA, sejak dini lah. Sejak dini nih. Jadi tapi udah mulai dikembangkan setelah lulus SMA untuk jadi guru, dan sekarang akhirnya mau menyelesaikan supaya dapat gelar SPD-nya itu ya Juan. Jadi bisa lebih melayani ya, lebih melayani, lebih leluasa lah. Kalau dari info yang aku dapat juga, Juan kan yang tadi udah dibilang anaknya aktif banget gitu, walaupun di tengah pandemi nih, kemana-mana, keluar untuk, ya itu tadi teman-teman melayani itu. Pusing juga ya, ternyata nih Juan memang benar-benar aktif gitu, nggak bisa diikat gitu, diikat lepas lagi gitu. Nah, penasaran nih cara bagi waktu Juan kan maba nih ya, maba 2020 baru setahun kuliah,
online pula di depan laptop, nggak ketemu siapa-siapa, keluyur sana sini, ikut ini, ikut komsos, ini segala macam. Itu bagi waktunya gimana, Juan? Ya, bagi waktu gimana? Yang pertama itu kita sebelum kita bagi waktu itu sebenarnya harus ada niat gitu kan. Kalau Oke. emang kita niat untuk jalanin semuanya ya pasti semua akan terhandle dengan baik gitu. Meskipun kita kuliah, terus juga ada kesibukan lain kayak saya ini di Komsos, terus juga misalnya lagi dapat proyekan, itu kan semua harus diawali dengan niat apa sih tujuannya untuk ngelakuin itu semua gitu. Nah kalau saya, kalau misalkan memang lagi bener-bener nggak fokus, lagi bener-bener nggak capek itu biasanya kelupaan, lupa. Misalkan ngedit sampai pagi nih, terus di jam 11 itu ada kelas, waduh lupa bisa ketiduran gitu. Nah itu biasanya saya alarm itu bisa sampai apa ya, bisa sampai 10 alarm lah dari jam Wow. 9, 9.15, 9.30, 9.45 sampai 10 itu. Nah, terus supaya bisa lebih terhandle, saya bikin catatan gitu di HP ada, di notes, terus juga di kalender, sama di buku. Biasanya, tapi cuma lebih sering di HP gitu, karena kan HP sekarang ini lebih sering kita pegang, kita bawa kemana-mana gitu. Ya, bikin catatan sih intinya supaya bisa bagi waktu semua itu jam segini kita ngapain, terus abis ini kita di jam berapa ada kegiatan apa lagi gitu. Nah, bikin catatan itu penting. Oke, berarti seorang Juan ini teman-teman ya, walaupun melencah-melenceh sana sini, seaktif ini gitu, hiperaktif banget, tetap dia buat catatan gitu di HP-nya. Karena memang sekarang mungkin kalau buat catatan di buku suka lupa gitu, kadang nggak dipegang. Belum lagi kan Nggak semua dipegang, sekarang bener. online semua, jadi yang dipegang ya kalau nggak HP, laptop kayak gitu. Berarti tetap ya Iya, Juan ngatur waktunya lewat catatan di handphone, jam sekian ngapain, nanti mau ngapain, iya besok hari betul, Selasa mau ngapain, hari Jumat mau ngapain, betul, kayak gitu. Oke, betul. jadi teman-teman juga penting ya untuk mencatat kegiatan-kegiatannya gitu, entah mungkin sesuai dengan apa ya, sesuai dengan diri sendiri sih, mau catat di HP juga boleh, mau taruh di kertas notes itu yang sticky notes itu juga boleh, itu tergantung teman-teman aja. Oke, di sini ada Iya betul. Ardian Julius 47, semangat Juan melayaninya. Waduh, mantap nih, dapat semangat nih. Semoga lebih semangat gitu. Oke, di sini ada Rafael Siap, Dimas, siap, siap. Kak Dimas nih. Mantap lah Juan ini OTWK Prodi Pendidikan 2040. Waduh, di sini ada Bapak Ibu dosen kan nih? Mungkin boleh nih dicatat nih ya. Carlos Tolong Juan ya, Carlos ya. Untuk jadi Kaprodi 2040. Oke, masih terlalu ditunggu. jauh bang. Ditunggu Kaprodi Amin pendidikannya. lah, amin. Amin, kalau emang ada jalan, Oke. amin lah, kita aminin dulu aja. Kenapa tidak kalau ada kesempatan? Nah, iya, Waduh. kalau ada kesempatan kenapa tidak? Gas aja, tunggu apa lagi? Oke. Nah, tadi udah banyak ya ceritain em, pengalaman Juan juga selama kuliah, terus melayani juga menjadi seorang pelayan gitu. Kalau misalkan Juan sendiri pernah menjadi guru Bina Iman kah atau guru sekolah minggu selama ini? Pernah, Pernah? pernah, pernah. Jadi guru Waduh. sekolah minggu itu pas, oh ini uniknya di sini nih. Oh, oke. Baru Itu dapat pas uniknya di sini ya. lagi umur berapa itu ya? Kayak kelas 3 SMP deh kalau nggak salah. Pas kelas 3 SMP itu saya Wow. udah ngajar sekolah minggu. Nah, terus sekarang itu karena ngerasa baru belajar banyak di pendidikan, akhirnya sekarang baru mulai terjun ke seksi katekese gereja. Nah, uniknya itu di tadi tuh. Jadi kan sekolah minggu itu kan anak-anak semua ya. Iya. Ya dari kalau di paroki saya itu dibagi 4 kelas, kelas A, B, C, D. Kelas A itu dari yang umur paling kecil, terus kelas B itu TK, kelas C-nya itu kelas 1 SD, terus kelas D itu kelas 2 3, kelas 2 3 SD. Nah, terus saya diminta buat jagain yang anak TK kelas kelas B. Oke. Lagi sekolah minggu ya kan, lagi aktivitas biasa, teman-temannya yang lain ngewarnain, oh yo adik-adik ngewarnain. Nah terus saya jaga ini anak nih, ini kok anak dari tadi dikasih kertas gambar dia nggak warna-warnain, padahal pensil warnanya juga udah dikasih gitu kan. Nah terus dia turun ke bawah ya kan, turun ke bawah,
di gereja itu kan ada kolam ikan tuh. Nah, terus dia berdiri di kolam ikan, ngeliatin, ngeliatin ikan. Tiba-tiba dia nyebur ke kolam ikan. Aduh, Wow. saya yang lagi jagain. Lagi, aduh Tuhan, saya langsung, abis itu kan orang tuanya datang gitu, habis misalkan, loh Kak ini anak saya kenapa bisa basah begini? Loh, Ibu jangan marahin saya dulu ya Bu, karena kan itu kan masih kelas 3 SMP tuh. Jadi ya saya ceritain tadi, tiba-tiba anak Ibu nyebur sendiri ke kolam berenang Bu, saya nggak tahu Bu, gitu. Kolam ikan, buset dah. Anak-anak. Disuruh Luar ngegambar, udah dikasih kertas, kasih Ya, pensil warna, dikasih bukannya kertas, gambar, dikasih pensil warna, keluar malah dari nyemplung ke kolam ruangan. ikan. Kayak Iya. mungkin awalnya itu dia mau cari inspirasi kali. Aduh, aku kayaknya pengen gambar ikan deh. Tapi pas dilihat malah nyemplung gitu. Aduh. Ya, oke. It's okay, teman-teman, nggak masalah. Itu juga udah Uniknya salah luar satu biasa. hal layanan yang udah Juan lakuin gitu ya. Walaupun masih 3 SMP itu kan masih terbilang muda lah ya untuk ukuran Iya, jadi bocil guru banget lah. bina iman gitu. Ya, puji Iya. Tuhannya untung orang tua yang bersangkutan tidak marah gitu. Untung tidak marah. Nggak marah, dia ngerti gitu. Oke, itu tadi salah satu cerita uniknya menjadi pelayan gitu. Tadi Juan sempat cerita akhirnya setelah kuliah di pendidikan itu akhirnya terjun ke seksi katekese di gereja. Bener ya? Di gereja. Iya, benar. Oke, benar. jadi setelah Juan setelah Juan menjadi mahasiswa pendidikan, akhirnya Juan masuk nih ke seksi katekese gitu. Iya, betul. Itu alasannya kenapa? Apakah itu kemauan Juan kah atau dari pihak gerejanya? Wow, ada talenta ada orang baru nih yang punya talenta lebih. Tarik deh atau gimana itu? Kok akhirnya ya menarik sih karena memang Juan kan dari pendidikan keagamaan Katolik yang memang tidak salah sih untuk ditarik ke seksi katekese gitu. Tapi akhirnya bagaimana Juan bisa terlibat gitu di situ? Ya, gimana ya, sebenarnya pengen jadi katekis itu kan dia kan ngajar ngajar anak-anak yang mau komuni, ngajar anak-anak yang mau persiapan krisma. Itu sebenarnya udah dari kapan ya, dari pas SMA gitu, dari pas SMA kayaknya senang juga gitu ngajar di gereja, ngajarin tentang gereja, tentang kekatolikan ke anak-anak, kayaknya menarik. Cuma waktu itu saya masih ngerasa aduh, saya baca kitab suci aja males gitu kan. Gimana caranya saya ngajar ke mereka, sedangkan ilmu yang saya punya aja dikit. Saya aja orangnya males-malesan gitu. Nah terus ketika kuliah di pendidikan, nah di situ baru kita dapat dasar-dasar pendidikan agama itu seperti apa. Terus dasar-dasar untuk menjadi seorang katekis itu bagaimana, materi-materi yang relevan untuk diajarkan ke anak calon penerima komuni pertama bagaimana, calon krisma gimana. Nah itu dapat. Setelah saya dapat, baru langsung saya menghubungi seksi katekese, boleh nggak seksi katekese sini masih open recruitment nggak nih untuk jadi pengajar gitu ya kan. Kebetulan, oh iya boleh. Kamu ini kan kuliah pendidikan agama juga kan di Atma? Iya nih Kak, saya juga kebetulan kuliah. Nah, boleh nggak nih kira-kira saya bergabung? Boleh. Nah, setelah itu langsung bergabung dan 2 minggu kemudian langsung diminta untuk ngajar krisma. Waduh. Wow. Shock ya Langsung karena ngajar krisma, shock. wow, akhirnya dipercaya untuk ngajar krisma. Iya. Kalau krisma yang krisma SMA, krisma SMP itu ya mungkin cocok lah. Coba ini langsung krisma dewasa gitu. Mereka yang udah nikah. Langsung krisma dewasa. Makanya agak tegang juga waktu itu tuh. Agak tegang berarti juga memang untuk kasih materi. sebenarnya dipercaya juga lah ya dari pihak paroki Juan juga untuk ya oke lah, ayo kita sama-sama jadi membimbing mereka semua gitu. Berarti tadi juga emang udah ada keinginan lah ya dari diri Juan dari dulu pengen ngajar deh gitu, mungkin jadi guru bina iman kah, guru sekolah minggu kah, atau tadi tuh masuk ke seksi katekese paroki gitu. Tapi ya saat itu karena mungkin masih terbilang remaja, masih muda banget, jadi labil gitu. Aduh, gue kan Jadi masih labil. bandel gitu, terus baca kitab suci aja gue males gitu. Berarti sekarang baca kitab sucinya juga udah sering lah ya.
Ya udah sering. Terus Oke. ya saya sampai bikin apa namanya akun Instagram yang apa ya bisa dibilang akun sucinya saya lah gitu. Waduh. Wow. Jadi Wow, isinya keren. renungan-renungan harian, kutipan ayat, terus ada penjelasan-penjelasan tentang ayat tersebut gitu ya. Renungan-renungan singkat lah. Oke, oke, oke. Cukup menarik ya teman-teman. Akhirnya yang tadinya mikirnya, aduh kayaknya nggak cocok deh. Maksudnya kayaknya belum siap gitu. Tapi akhirnya terbukti Belum sekarang siap. sampai buat akun-akun untuk ayat-ayat kitab suci gitu. Oke. Iya, akun Ya, katekese lah. ya berarti itu salah satu media juga ya yang digunakan Juan. Terus menggunakan kesempatan juga sebagai tanda kutip gitu mahasiswa pendikat untuk menjadi katekese gitu di parokinya yang Iya, tadinya betul. nanya-nanya Betul, masih ada betul. nggak sih slot buat gue gitu, masih ada Iya. nggak sih gitu. Akhirnya oke, oke, kamu pendikat kan gitu, waduh langsung dipercaya, gas langsung ngajar Krisma dewasa gitu. Itu cukup luar Dewasa, biasa banget kan. iya. Berarti Mm. selama ini kurang lebih 1 tahun 2 semester ini hal yang didapatkan dan dipelajari di pendikat itu juga udah Juan terapin dalam pengajaran Udah, katekese itu. Oke, udah. oke, keren, keren. Jangan sampai udah didapetin tapi malah nggak dapet apa-apa gitu, maksudnya nggak keinget Iya, apa-apa. nggak keinget apa-apa. Terus juga nggak nggak dibagikan untuk orang-orang gitu kan. Percuma juga untuk apa kita pinter sendiri-sendiri kan. Kalau Betul. pinter, kalau Semua orang itu pinter lah, cuman bagaimana kita mau mengembangkan dan membagikan apa yang kita dapatkan. Kadang kan ada ya orang yang punya ilmu banyak tapi pelit gitu ya sama ilmunya gitu. Tapi jangan sampai teman-teman nih, contoh lah Juan, udah dapat ilmu banyak, terus dapat ilmu juga di pendikat, akhirnya dia mau membagikan ilmunya menjadi katekese di parokinya. Oke. Di sini ada Suster Mila nih, minta dong alamat akun suci kamu. Oh, mungkin nama Instagramnya Juan. Apa sih nama Instagramnya? Mungkin Panis teman-teman. at Vinum underscore. Panis at Vinum underscore. Coba saya tulis Oh, aja kali ya. oh, oke, ini sudah dibantu oleh Laura. Paniset Vinum underscore ya. Iya, Panis at Ah, Vinum. nah, nih teman-teman, mungkin teman-teman yang mau follow, baca-baca hasil karya Juan ya, salah satu bentuk dari hasil pelayanannya lewat pendidikannya yang ini nih. Salah satunya membentuk akun Instagram khusus ayat-ayat sucinya. Ayat suci. Waduh, ini kalau saya buka pantaskah nih saya? Waduh. Pantas lah. Saya mau manusia Jadi pantas lah. Gimana? jadi agak insecure ya teman-teman ya ngeliat Juan yang aktif banget anaknya gitu. Aduh, nggak kebayang deh, nggak kebayang banget kalau kita satu kelas gitu punya temen seaktif ini gitu, nggak bisa diem nih, nggak ada waktu tidur nih jangan-jangan Juan ini. Iya, akhir-akhir ini emang jarang sih karena project lagi banyak juga. Tapi puji Oke. Tuhan kuliah masih lancar lah. Aduh, jangan sampai kena cekal lah. Aduh, Iya, bahaya itu. jangan jangan sampai terlalu aktif banget sama kegiatan lain akhirnya Iya, meninggalkan kuliah. Nggak masalah, iya. mau Yang aktif utamanya lupa gitu. melayani gitu kan, tapi tetap tujuan utama Juan di sini adalah bisa lulus dari pendikat. Jadi kan Iya, betul. bisa menyandang status bapak guru gitu, bapak guru Juan. Pak Bapak guru. Juan, Bapak Juan, Bapak Juan. Oke. Tadi Juan udah ceritain nih salah satu pengalaman unik menjadi pelayan Tuhan tuh pas tadi jadi guru sekolah minggu yang ketemu anak kecil akhirnya nyemplung ke kolam ikan gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman unik lain gitu kan? Salah satu bukti nyata Juan menjadi pelayan melalui pendidikan ini kan ketika tadi Juan masuk pendidikan agama Katolik, akhirnya menjadi katekese di parokinya gitu kan. Nah, ada nggak sih pengalaman unik atau pengalaman yang apa ya, yang membekas di hati Juan? Karena kan itu tadi di Juan sendiri udah bilang kan kalau apa yang sudah didapatkan selama kuliah 2 semester sudah diterapkan nih di paroki Juan gitu. Ada nggak sih pengalaman unik lainnya Juan? Pengalaman unik apa ya? Kayaknya sejauh ini belum ada gitu karena kan baru baru sebentar ya, baru sebentar banget jadi katekis di paroki, jadi kayaknya belum belum nemu deh yang unik deh, belum nemu yang unik.
Oke, berarti belum ada yang spesifik banget ya karena memang masih Belum, baru jadi masih katekis baru lah. juga. Masih Tapi baru. suka ngerasa gimana gitu nggak sih? Maksudnya suka ngerasa insecure nggak sih? Jadi dengan usia Juan yang terbilang sangat muda ini gitu untuk menjadi seorang katekis, terus ngejar karisma dewasa gitu tuh ada yang kayak ngerasa ngerasa takut atau ngerasa segan gitu sama apalagi kan orang-orang dewasa yang mau nikah mungkin ada juga Iya. yang oma opa kan mungkin ada aja tuh itu Juan sendiri gimana tuh ngadepinnya? Awalnya sih iya ya, tegang ya. Karena kan saya masih masih usia segini, masih 20 tahun, terus kayak ngajarin mereka yang usianya jauh di atas saya itu kan terkesan kurang apa ya, kurang sopan gitu. Lu Oke. anak bawang, anak baru kemarin ngajarin gua gitu kan, siapa lu gitu. Cuma ya akhirnya saya mikir gitu, buat apa sih gua panik, buat apa gue mikirin begituan gitu ya. Mereka juga kan pasti akan menempatkan dirinya sebagai seorang apa ya, penerima ilmu gitu, dan gue sebagai pemberi ilmu gitu ya, pasti akan inilah, akan berjalan dengan lancar lah. Tapi awalnya tetap tetap tegang gitu. Nih mereka menentang gua kan ya, misalkan gua lagi ngajar gitu kan, enggak, saya dibaca di Alkitab nggak ada yang kayak gitu tuh. Nah itu sempet sempet terpikir tuh. Sempet terpikir paniknya kayak gitu. Cuma ya puji Tuhan sih nggak ada yang berontak ya. Oke. Lebih panik kalau ada yang berontak justru ya. Itu pasti panik sekali. Apa nih di Alkitab nggak ada begini nih? Kamu ajaran sesat ini. Saya nggak mau karisma di paroki ini kan. Barangkali ada yang gitu kan, pusing juga nih saya. Oke, berarti memang awalnya juga kaget, lagi-lagi kaget ya, karena kan Lagi-lagi jauh kaget. usianya di Jauh atas banget Juan. usianya. Kecuali kalau Jauh memang banget. dapatnya itu yang anak SMP, SMA gitu, Anak itu masih SMP, di bawah SMA Juan. masih di bawah ya, masih bisa untuk bercanda lah gitu kan. Oke, Emang benar-benar. teknik-teknik biasa, teknik-teknik guru kan cairin dulu suasana gitu supaya mereka dekat sama kita, baru kita kasih materi gitu supaya mereka nyaman. Kalau yang dewasa kan diajak bercanda, kamu siapa? So asik kamu. Benar-benar. Barangkali begitu kan, Iya. pusing juga tuh. Takutnya juga bercandaan kita sebagai anak muda ini kan nggak masuk sama Nggak bercandaan masuk usia sama mereka mereka. gitu. Benar. Tapi ya puji Tuhannya setelah Juan jalani ini ya puji Tuhan lancar ya. Emang Lancar. kurang lebih udah berapa lama Juan ngajar sebagai katekis di paroki? Berapa ya? Semester inilah, baru di semester 2 lah baru join gitu. Baru Oke, pas di berarti awal semester baru 2 baru join. awal semester ini berarti sekitar awal tahun ini berarti ya, masih benar-benar Iya, awal baru tahun banget. ini. Oke, Baru banget di bulan dan pengajarannya pun Januari, juga berarti sekarang. melalui online ya. Iya, masih online. Nah, oke, apalagi lewat online. Kalau misalkan Lewat Jun online kan, bercanda-canda, takutnya, aduh, kok nggak masuk nih nggak bercandaan masuk gitu. sama teman-teman ini, gitu kan. Oke, Hmm. cukup menarik teman-teman, banyak banget. Oke, mungkin aku mau lihat-lihat komentar dulu. Ternyata di sini fansnya Juan tuh banyak ya, banyak sekali Aduh teman-teman Tuhan. fansnya Juan. Oke, mungkin ini salah satu teman-teman pelayanannya juga kah atau teman-teman main ini tapi banyak banget teman-teman. Tuh, oke, Iya, jangan lupa di teman-teman follow juga. tuh tadi Fanny Set Vinumnya di follow. Nanti mungkin abis live aku mau cek juga kali ya. Oke. Saking aktifnya nggak pernah pulang ke rumah kata orang tua. Waduh nih yang nggak pernah pulang Juan. Ayo pulang. Nih abis ini dari Komsos jangan lupa pulang loh. Belajar. Kita kan udah mau Pulang. UAS. Abis ini pulang. Iya, udah mau Oke, UAS. Aduh. udah mau Jangan UAS. sampai SKS lah. SKS mematikan anak muda, sumpah. Jangan sampai. Kak Juan sangat aktif dalam pelayanan. Terbukti teman-teman. Nih aja sekarang buktinya lagi nongkrong di Komsos, di ruang Komsos gitu ya. Gokil Kak Juan, jarang pulang ke rumah demi pelayanan. Puji Tuhan, berkatnya melimpah teman-teman. Apalagi mau memberanikan diri kan terjun ke dunia pendidikan supaya melayaninya lebih jos gitu. Ngefans sama Iya, Kak Juan betul. tuh kan, memang fansnya Juan ini banyak banget teman-teman. Ada aja. Oke, Ya ampun. mungkin kita udah. Oh, jarang. Oke. Oh, oke udah.
Oke, kita nih nggak kerasa loh Jun, kita ngobrol-ngobrol itu udah hampir 1 jam gitu ya. Memang limitnya di live Instagram kan 1 jam gitu. Mungkin terakhir deh Juan, sebelum kita mengakhiri live sharing kita nih malam hari ini, mau minta pesan-pesannya nih untuk calon maba nih di bawahnya Juan angkatan 2021 yang mungkin masih ragu nih mau masuk FPB dan masih ragu nih mau masuk pendikat. Yakin nggak ya gue jadi masuk ke pendikat, yakin nggak ya gue mau jadi guru agama gitu. Coba boleh deh Juan kasih pesan-pesannya untuk teman-teman maba 2021. Untuk semua teman-teman mahasiswa baru ya, atau nanti yang akan mendaftar gitu, kalian jangan takut, pilihlah Universitas Atmajaya dan pilihlah program studi pendidikan agama Katolik. Saya yakin kalian 100% nggak akan nyesel. Kalau mahasiswa-mahasiswa kan biasanya udah di semester berapa gitu, aduh nyesel salah pilih jurusan. Tenang, di pendidikan Katolik Atmajaya kalian tidak akan menyesal, karena ya itu yang tadi saya bilang, dosen di Atmajaya itu aduh sumpah orang-orang ternama. Saya aja kaget loh, ada yang bikin lagu sekolah minggu, kayak tadi Romo Bagio juga mantan Vikjen, ada yang bukunya udah di mana-mana, Pak Beni Mite, udah Lang-Lang Buana, Bu Fulan juga. Kata kisah Indonesia, siapa yang gak kenal Bu Fulan kayaknya tuh. Ibu Liria lagi, ya itulah. Kalian akan dibimbing oleh dosen-dosen yang sudah luar biasa, sudah banyak pengalaman, sudah kualitasnya jangan diragukan lagi, dan pasti kalian akan mendapatkan pendidikan yang luar biasa di pendidikan Katolik Atmajaya. Itu sih. Oke, mantap sekali Jual nih. Mungkin teman-teman yang punya adik, sepupu, atau saudara-saudara jauh yang ragu, yakin nggak ya masuk FPB, yakin nggak ya masuk pendikat. Inilah salah satu contoh dan bukti nyata, salah satu mahasiswa yang udah sangat aktif banget walaupun semester 2 ya, udah aktif melayani sana-sini lewat pendidikan. Oke Juan, gak kerasa 1 jam kita ngobrol, seru banget ya. Kalau misalkan kita lanjutin mungkin bakal, setiap hari kita live itu jadi partnya banyak gitu. Tapi it's okay banget. Jadi series ya. Iya, jadi series gitu. Tapi it's okay banget Juan, karena sharing hari ini akhirnya mendapatkan hal-hal yang sangat positif juga, terutama untuk teman-teman muda sekarang yang mungkin, yakin nggak ya, pantas nggak ya gue melayani ini, it's okay, nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Terbukti nih Juan akhirnya aktif sana-sini melayani di mana-mana. Oke, terima kasih banyak Juan udah menyempatkan waktu-luangnya, walaupun sama-sama udah diundang, lagi sibuk di gereja sekarang, tapi masih mau berbagi cerita, sharing pengalaman nih sama kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi Juan, tetap semangat kuliahnya, sama-sama. Jaga kesehatan juga, protokol kesehatan, pakai masker ya, jangan lupa ya. Nanti, pasti. Jangan lupa pulang, nanti dicariin, oke? Oke, terima kasih banyak Juan atas kesempatannya waktunya. Terima kasih banyak untuk FPB, terima kasih Kak Paula. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati Juan. Oke teman-teman, mana seru banget kan sharing kita pada malam hari ini, yang tadinya mungkin nih pendidikan agama Katolik ngomongin apa ya gitu, tapi ternyata banyak banget hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari narasumber kita hari ini. Kalau misalkan kita juga boleh loh dan harus loh kita berani untuk melayani di masa pandemi ini, apalagi teman-teman yang mau terjun dalam dunia pendidikan. Salah satunya juga Juan tadi juga udah membuktikan kalau dia berani melayani gitu, berani menjadi pelayan di masa pandemi ini melalui pendidikan, lewat masuk menjadi mahasiswa pendikat, akhirnya berani terjun untuk menjadi katekis di parokinya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak antusiasnya pada malam hari ini, udah mau menyaksikan live dan sharing kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dipetik positifnya ya teman-teman. Oke, sekian live kita pada malam hari ini. Saksikan terus sharing ilmu bareng FPB part-part selanjutnya, dan terus ajak teman-teman lainnya untuk join bersama kita untuk sharing bersama. Sekian dan terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.